Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Yesus lehoni diau manang ahapena dapot dan tu pasona kon au nang arta nang sangap sudeha moraon dan tau mangalehon diau rasonangan alai molo dapot nasa sadai toponglah sohaku hinohoni. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat jumpa kembali Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang mengikuti renungan ini melalui kanal YouTube HKBP Reformanda. Sebelum kita mendengarkan renungan pada pagi ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan menyembah-Mu pada hari ini yang baru ini, kesempatan baru yang kami bisa menjalani aktivitas yang lebih baik. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan renungan sebentar lagi ya Tuhan. Berikan kepada kami hikmat dan bukalah hati pikiran kami, agar kami mampu memahami dan melakukan seturut dengan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini Senin tanggal 24 Agustus 2026 diambil dari 1 Timoteus 6 ayat 6 dan ayat 7. Demikian firman Tuhan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Dari latar belakang ayat kita pada pagi ini ditulis oleh Paulus kepada Timoteus, muridnya yang masih muda dan sedang menggembalakan jemaat di Efesus, sebuah kota pelabuhan yang makmur dan penuh godaan kekayaan. Di jemaat itu ada guru-guru palsu yang mengajarkan bahwa ibadah adalah jalan untuk mendapatkan keuntungan materi, seolah-olah kesalehan bisa diperjualbelikan demi kekayaan duniawi. Paulus membalikkan logika mereka. Rasa cukup yang ia maksud bukanlah sikap pasrah atau tidak punya cita-cita, melainkan hati yang tenang dan damai karena tahu persis kepada siapa ia bergantung, entah dalam keadaan berkelimpahan atau berkekurangan. Rasa cukup semacam ini bukan hasil dari perhitungan untung rugi atau dari seberapa banyak yang sudah dikumpulkan, melainkan buah dari hubungan yang benar dengan Allah. Justru disitulah letak keuntungan besar yang sesungguhnya, bukan pada bertambahnya harta, tetapi
pada bertambahnya kedekatan dan ketenangan hati bersama Tuhan. Sesuatu yang jauh melampaui apapun yang bisa ditawarkan guru-guru palsu itu. Paulus selalu menegaskan alasannya dengan sebuah kebenaran yang sederhana namun menusuk. Kita datang ke dunia ini tanpa membawa apa-apa, dan kita akan meninggalkannya tanpa membawa apa-apa pula. Ini kebenaran yang sebenarnya sudah kita ketahui sejak kecil, tetapi begitu mudah kita lupakan dalam kesibukan mengejar dan mengumpulkan. Jika pada akhirnya segala harta harus ditinggalkan juga, maka menjadikannya sebagai sumber kebahagiaan dan harga diri sejati hanyalah kesia-siaan. Untuk refleksi dan penerapannya, Bapak Ibu yang terkasih, godaan yang dihadapi jemaat Efesus ini kini hadir dalam bentuk yang jauh lebih halus dan terus-menerus mengintai kita. Iklan yang muncul setiap kali membuka ponsel, unggahan gaya hidup teman-teman di media sosial, dan perbandingan diam-diam yang kita lakukan setiap kali melihat rumah, melihat kendaraan atau liburan orang lain. Rasa cukup menjadi sesuatu yang semakin sulit dirasakan, sebab standar kecukupan itu terus digeser oleh apa yang kita lihat di layar. Dalam kehidupan sehari-hari, rasa cukup itu diuji ketika kita menerima gaji yang sama, namun kebutuhan terasa terus bertambah. Ketika anak-anak kita membandingkan barang mereka dengan milik teman sekolahnya. Ketika di tempat kerja ada peluang untuk mendapat lebih banyak dengan cara yang tidak jujur. Atau ketika dalam pelayanan gerejawi kita mulai menghitung untung rugi sebelum bersedia melayani. Semua itu adalah wajah nyata dari pertarungan antara ibadah yang tulus dan keserakahan yang menyamar sebagai kebutuhan. Penting untuk digarisbawahi, Paulus tidak sedang mengajarkan bahwa bekerja keras, menabung, atau memiliki harta itu salah. Yang ia tegur adalah menjadikan harta sebagai ukuran ibadah atau menjadikan pengejaran kekayaan sebagai tujuan hidup yang menggantikan Allah. Rasa cukup yang dimaksud Paulus bukan sikap pasif atau malas berusaha, melainkan hati yang tenang karena tahu persis kepada siapa ia bergantung, sehingga apapun keadaannya ia tetap bersyukur dan serta beribadah. Sebagai penutup di dalam tema kita pada pagi hari ini, kaya dalam rasa cukup. Sama seperti Musa mengingatkan umat Israel untuk memilih kehidupan di hadapan segala godaan zaman itu, Paulus mengingatkan Timotius dan kita semua hari ini untuk memilih ibadah yang disertai rasa cukup di hadapan segala godaan zaman ini. Bukan karena harta itu jahat, tetapi karena harta bukanlah tempat kita menaruh keamanan dan kebahagiaan sejati. Hari ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita sekali lagi memeriksa hati kita. Apakah kita sedang mengejar Allah dengan hati yang cukup, atau justru mengejar kecukupan dengan mengorbankan kesetiaan kepada Allah? Mari kita belajar bersyukur atas apa yang ada pada kita hari ini, mempercayakan hari esok kepada tangan Tuhan yang setia, dan mengingat bahwa keuntungan sejati bukan diukur dari apa yang kita miliki, melainkan dari kedekatan hati kita dengannya. Seperti itu renungan kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu yang telah kami baca pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan,
Firman-Mu yang mengingatkan kami memilih ibadah yang disertai rasa cukup di hadapan segala godaan pada zaman saat ini. Dan bersyukur senantiasa apa yang ada pada kita hari ini dan hari esok yang menjalani kehidupan kita ya Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan beraktivitas. Kiranya Tuhan yang menyertai kami di dalam pekerjaan kami, di dalam langkah kami ya Tuhan. Engkau yang selalu memberikan hikmat kepada kami ya Tuhan. Engkau memberikan damai sejahtera dalam hati kami. Dan Engkau Tuhan mohon ampun semua dosa kami, supaya kami layak Tuhan di hadapan-Mu. Terimalah Tuhan doa kami ini hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Usai halason ma sude nasian debata luhut dengan basana sai patra pauma isude nang porlak dohot tombak pe nauli Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.